ini min wa asyara bi qauli ma lam yakun lafdhan atam fadzakaya mutlaqon Jawa. Ini penggalan ya. Jadi bahasanya hamzah yang kedua ya, yang dibaca dhammah itu kan dirubah menjadi wawu. Nah, perubahan menjadi wawu ini idza lam lakun torfan, lagi tidak berada di akhir kata. Kalau andaikan berada di akhir kata, maka hamzahnya akan dirubah menjadi ya secara mutlak. Tidak peduli apakah yang pertama itu di dhammah, di kasrah, di fathah atau bahkan sukun. Pokoknya kalau ada rangkaian hamzah di akhir kalimat dan hamzahnya terbaca dhammah, hamzahnya akan dirubah menjadi ya. Makanya disebutkan malam yakun lafdhan atam, selagi lafadznya belum selesai gitu. Maka kalau lafadznya selesai, ya mutlakon ja, maka hamzahnya itu akan datang sebagai ya secara mutlak. Contohnya sebagaimana dengan acuan lafadz Ja'farin dari lafadz qoro'a. Jadi qoro'a berwazankan sebagaimana Ja'farin menjadi qoro'a. Nah, dalam kasus qoro'a ini nanti hamzah yang kedua akan dirubah menjadi ya, menjadi qoro'ayan. Ya. Fatah harokat al-ya'u wang fatah maqoblah fakulifat alifun fasoro qoro'a. Menjadi qoro'a. Karena yaknya berharokat terletak setelah fathah. Aku fi misali Zabarjat, jadi kalau fi misali Ja'far itu kan berarti isim ya. Nah, kalau Zabarjat min qoro'a, Zabarjat apa Zibrij ini Mas Nawan? Saya tuh Zibrij. Zibrij ya, ya Zibrij. Soalnya di sini contoh lafadznya kir'i ya, kir'i. Kir'iun. Nah, pada lafadz kir'i ini nanti hamzahnya akan dirubah menjadi ya, menjadi kir'ian, menjadi isim mankus. Nah, untuk lafadz yang mengikuti, yang menyesuaikan dengan konsep bursun dari qoro'a, qur'uun gitu, nanti dhammahnya juga akan dirubah. Dhammah pada hamzah pertamanya justru ya. Dhammah pada hamzah pertamanya akan dirubah menjadi kasroh, menjadi qur'ian sebagaimana qodi. Jadi kalau kita runut mungkin begini. Awalnya qur'uun, hamzah kedua dirubah menjadi ya, qur'uyun. Nah, qur'uyun ini nanti dhammahnya akan dikasrah kenapa? Lisalamatil ya, untuk menyelamatkan ya dari berubah menjadi wawu, menjadi qur'iyun. Nah, qur'ian sebagaimana qodi. Jadi ada kir'iyun, ada kir'in ya karena isim mankus, kir'in, ada qur'in, kemudian ada Qur'an, Qur'ah. Ya, Qur'ah. Wa asyara biqaulihi, ini awal-awal aja udah pusing. Biqaulihi wa ummu wa nahwu wa jaini fi thanihi Ini penggalan dari bait di atas. Jadi kalau andaikan hamzah yang kedua ini dhammah sebelumnya terbaca fathah. Kalau hamzah yang pertama itu hamzah mutakalim, jazalaka fitasniyah wajhani. Jazalaka fisaniyah wajhani. Untuk hamzah yang kedua itu nanti boleh dua konsep. Boleh ibdal, boleh tahqiq. Contohnya aum, mudhari dari amma. Ini kalau kau mau boleh kau rubah menjadi wawu, menjadi awum. Ya, boleh menjadi awum. Wa in syi'ta hakokta. Kalau kau mau tidak usah diibdal, ditahqiq saja, dibiarkan sebagaimana aslinya. Aumu. Ya. Fakadza makanan nahu aumu fi kauni ula hamzataihi lil mutakalim wa kusrat tsaniyatuhuma. Jadi nanti kalau yang sama ya sebagaimana aum, yang awal dari hamzahnya itu untuk mutakalim, tapi yang keduanya itu di kasroh. Harusnya berarti apa ini bacanya? Bukan aum ya. Di Mas Nawan apa? Ini kan harokatnya agak problem di kitab ini. Sama aum. Sama.
Oh, sama ya. Sama. Hamzah pertama itu untuk mutakalim, kusirat saniyatuhuma. Yang keduanya di kasroh. Sebentar. Ya juzu fisaniyah minhuma al-ibdal wa tahqiq. Nahwu ayinu. Ayinu ini kan contoh dari berarti yang sama itu adalah kasus ininya, kasus boleh ibdal boleh tahqiq, yang sama kasus boleh ibdal boleh tahqiqnya, bukan sama dalam sisi wazannya. Nah, nanti aplikasinya manakala diawali oleh hamzah mutakalim dan hamzah yang kedua dibaca kasroh. Nanti boleh ibdal, boleh tahqiq. Ayinu mudhari dari ana, boleh juga nanti tidak diibdal sehingga ainu. Nah, semacam itu. Agak ribet ya, mungkin ngapalin aturan-aturannya itu. Bukan agak ribet, emang ribet. Waya anik kealifan kasron tala. Au ya atas sirin biwawin daf'ala fi akhirin au qabla ta tanisi au ziyadatai fa'lana za aidun rawaw. Ini kalau saya umpama ngomongnya agak terpotong-potong, mohon maaf ya Mas Nawan. Ini saya lagi didusel kucing. Nggak tahu datang mana kukunya panjang-panjang. Saya cuma pakai sarung, jadi kukunya kadang kena paha, kena betis. Nggak tahu kucingnya siapa ini. Saya pinggirin balik lagi. Fimas dalil mu'tali ainan wal fi'al minhu sahihun ghaliban nahwal hiwal. Nah, kalau nanti ada alif yang terletak setelah kasroh, ya ini kaidah umumnya, ada alif yang terletak setelah kasroh, wajib membuat alif itu menjadi ya. Kaqaulika fi jam'i misbah wa dinar menjadi maswabih dan dananir. Awalnya ketika dijamakkan dengan wazan mafail, itu kan begini bentuk lafadznya. Maswabih. Nah, maswabih. Nah, terus ada alif di ini terletak setelah kasroh, ini gimana ya, dirubah menjadi ya, menjadi maswabi. Berikutnya lafaz dananir. Ya, dananir ini kan dari kata dinar, dijamakan dananir. Nah, ini ya alifnya dirubah menjadi ya dananir. Gampang lah kalau ini ya, kecil lah. Berikutnya kalau sebelumnya ada ya tasghir, contohnya Ghizal, Ghazal menjadi Huzail, Qadzal menjadi Qudail. Ini juga nanti alifnya dirubah menjadi ya. Kan awalnya Ghazal. Di tasghir mengikuti wazan fu'ailun ya, berarti kan Huzai begini. Huzai. Tapi ada alifnya setelah ya tasghir. Huzailun. Nanti alifnya dirubah menjadi ya. Qadzal juga sama, berarti menjadi Qudailun. Nanti alifnya yang nomor 2 ini akan dirubah menjadi ya. Ya, akan dirubah menjadi ya. Wa asyara biqauli biwawin dzaf'ala fi akhiri ila akhiril baiti. Ya, jadi wawu ini nanti akan dirubah juga menjadi ya manakala yaknya itu terletak di belakang dan terletak setelah kasroh atau ya tasghir ya, atau ya tasghir atau setelah tak taknis atau sebelum tak taknis atau sebelum ziyadah dari wazan fa'lana yang sebelumnya terbaca kasroh. Contoh yang pertama, wawu di belakang terletak setelah kasroh. Contohnya pada rodiyah dan kowiyah, awalnya rodiwa dan kowiwa. Ada wawu di belakang, sebelumnya kasroh, ya sudah fix. Wawunya dirubah menjadi ya. Awalnya adalah rodiwa dan kowiwa mengacu pada masdarnya kata Ridwan dan kuwah. Nah, ini kan secara nggak langsung membuktikan bahwasanya asal kalimah itu masdar. Ya. Jadi yang jadi acuan itu masdarnya, tidak lagi fi'il madinya. Ya, kola yakulu, kola yakilu umpama ya. Itu tahu kalau tahu kalau itu ajwafawi atau ajwafiyai dari mana? Ya nanti ketahuannya ya kalau dari fi'il madi nggak bisa. Kalau andai kan dikatakan dari fi'il mudhari, loh
asal dari fi'il mudhari kan dari fi'il madhi. Kok malah yang jadi acuan fi'il mudhari, kan janggal. Ternyata kembali ke masdarnya. Kalau qala yaqulu itu qaulan, qala yaqilu qailulatan. Nah, jadi secara nggak langsung sebenarnya ini membuktikan asal kalimat itu adalah masdar. Karena fi'il madhi nggak melulu bisa dijadikan acuan untuk melihat huruf asalnya. Mungkin pembagian bab berdasarkan fi'il madhi itu mudah. Karena kalau berdasarkan masdar ribet, wazannya banyak. Cuman ternyata memang meskipun klasifikasinya mudah dengan fi'il madhi, tapi pembuktian asal kata itu kembali dalam konsep masdar. Bisa jadi kembali dalam konsep masdarnya. Sehingga nanti wawunya itu dirubah menjadi ya. Qawiyah menjadi qawiyah, rodiwa menjadi rodiyah. Contoh kemarin itu sebenarnya saya pagi nggak apa-apa Mas, habis sholat subuh itu nggak apa-apa. Tapi jelang setengah jam itu mungkin karena saya di musola kan agak dingin. Pintunya mungkin saya buka gitu. Tiba-tiba flu berat. Aneh. Di Malang dingin. Tapi menjelang siang itu sembuh ya, sama kayak dulu loh. Dulu pas saya masih ngajar Alfiah kan sering pilek-pilek nggak jelas kalau pagi. Ini agak kumat. Yang kedua sebagaimana lafaz juroyin, tasghir dari kata jarwin. Jarwin ini kok nggak salah artinya anjing kecil kok nggak salah. Nah, kata jarwin ini kemudian ditasghir menjadi juroyun. Ada wawu dan ya yang berkumpul pada akhir kalimat, salah satunya didal oleh sukun, maka wawunya akan dirubah menjadi ya. Atau dengan bait bunyi bait nazam iyaskuri sabikum min wawin waya watasola wawin urudin arya. Wawunya dirubah menjadi ya dan kemudian diidghamkan ya menjadi juroyun. Berikutnya kata syajiyatun dari isim fa'il untuk mu'annas, yang mudzakarnya kan sajin. Nah, kata sujayatun bentuk tasghirnya asalnya adalah sujaywah dari kata syajwi. Dari kata syajwi ditasghir menjadi sujaywah, kemudian diidghamkan menjadi sujayyah. Kalau syajiyatun berarti kan wazannya fa'ilatun. Ada tasdidnya nggak di Mas Nawan? Mestinya ada deh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, sajiyatun gitu ya. Berarti kalau ini dasarnya adalah mengacu karena wawu itu terletak sebelum tak marbutoh. Wawunya terletak sebelum tak marbutoh sehingga wawunya dirubah menjadi ya. Ada Sat. Loh? Yang keempat lafadz ghozian ya. Sebagaimana dengan acuan wazannya sama dengan zoriban dari kata ghozwi. Awalnya ghoziwan, tapi karena ada wawu terletak sebelum alif dan nun, wawunya dirubah menjadi ya, ghozian. Memang biasanya kalau masalah iklal ini yang sering jadi kalahan itu wawu. Ngalah terus jadi ya. Yang agak apa istilahnya? Yang agak semaunya sendiri itu ya, pokoknya apa-apa jadi ya, hamzah jadi ya, wawu jadi ya, alif jadi ya. Agak egois dia. Ya soalnya mungkin karena ya itu tengah-tengah ya. Kalau wawu itu kan berat. Karena domah itu kan harokah paling berat. Sedangkan kalau kayak alif kan paling ringan. Berarti yang ta'adul, yang balance ya pada ya itu. Kemudian disyaratkan dengan ucapan beliau za aidon ra'au fi masdaril mu'tali ainan. Ini juga berlaku untuk masdar yang mu'tal ain. Bahwasanya wawu dirubah menjadi ya setelah kasroh dalam masdar dari fiil yang ajwaf wawi. Soma yasumu siyaman, koma yakumu kiyaman. Awalnya soma yasumu siwaman dan koma yakumu kiwaman.
Fa'uilatil wawu fil masdari hamlan lahu ala fi'lihi. Nantinya wawu di masdarnya itu akan dirubah menjadi ya mengacu kepada fi'ilnya. Mengacu kepada fi'ilnya. Karena di fi'ilnya itu wawunya diiklal, maka pada masdarnya wawunya juga diiklal. Jadi ikut-ikutan gitu ya. Karena di fiilnya diiklal, ain fiilnya nanti di apa namanya? Di masdarnya itu juga diiklal. Ya termasuk kayak nama saya juga, doa ya du'u diaan. Awalnya diwaan, terus diiklal mengacu kepada fiilnya yang ain fiilnya diiklal. Nah sekarang falo sohatil wawu. Kalau wawunya ternyata sohih. Kalau ternyata kemudian wawunya tidak diiklal. Ini bagaimana? Falo sohatil wawu fil fi'li lam ta'talla fil masdari. Kalau di fi'ilnya tidak diiklal, ya di masdarnya tidak diiklal. Contohnya lawadha yulawidhu liwadhan. Jawaro yujawiru jiwaron. Tidak diiklal. Karena pada fi'il madinya tidak diiklal. Bisa difahami mungkin Mas Nawan. Ya, Ustaz. Ya akan mudah kalau andaikan hafal amsilah tasrifiyah yang istilahi itu ya. Dengan kita tahu oh ini diiklal, oh ini tidak. Memang untuk ajwaf wawi dan ajwaf ya'i untuk wazan fa'ala itu wawu dan ya tidak diiklal. Contohnya koma ya kowama. Ya. Umpama bana ya bayana tidak diiklal. Atau dalam kasus wazan tafa'ala koma takowama bayana tabayana memang tidak diiklal. Iklalnya pada saat mujarotnya saja. Atau pada wazan istaf'ala koma istakoma awalnya kan kowama dan istakwama. Pada wazan ifta'ala juga ya. Ya. Contohnya kan lafadz ikhtaro. Ikhtaro. Atau iktada ya, iktada itu yang ajwafawi, iktada ya tadu iktiadan dari kata ada ya udu. Ya alhamdulillah masih ingat apa namanya hikmah menghafal di masa kecil. Kalau sekarang suruh ngapal paling ya pagi hafal hitungan 2 jam 3 jam sudah lupa. Mas Taman gitu atau enggak? Cepat lupa juga di usia dewasa ini. Relatif tidak terlalu, Ustaz. Enggak terukur. Nggak terukur juga. Soalnya ya mungkin tergantung ya. Kalau memang topiknya itu selalu kita pikirkan mungkin ya melekat gitu. Iya, Ustaz. Kalau hanya dihafal terus ditinggal mikir yang lain ya lupa memang. Oke. Wakadzalika tasihu idza ma yakun ba'daha alif. Ya begitu juga akan menjadi sahih tidak diiklal kalau setelahnya berupa alif. Walaupun toh di fi'ilnya diiklal, contohnya hala hiwalan. Hala hiwalan. Di sini wawunya tidak dirubah menjadi ya karena setelahnya itu tidak ada alif ya. Tidak ada alif sehingga tidak diiklal. Jadi ketentuan untuk perubahan itu juga harus setelahnya berupa alif. Kalau dalam kasus hiwalan karena setelahnya tidak ada alif maka tidak diiklal. Jadi saya pikir itu ada baiknya melakukan pemaksaan pada anak kecil. Saya dulu kan juga terpaksa menghafal itu. Kalau nggak hafal nggak naik kelas. Nggak apa-apa lah dipaksa dikit-dikit. Nanti kan demi kebaikan masa depan. Jam udhui ainin ila ausakan fakum bidal iklali fihi haitsu'an. Nah, sekarang kasusnya kalau ada wawu yang menjadi ain fiil dari jamak ya. Nah,
yang saat dalam bentuk tunggalnya, bentuk singularnya, nanti wawunya itu diiklal atau disukun. Wajaba qalbuha ya'an. Nanti wajib merubah wawu itu menjadi ya. Saya ulangi, dalam sebuah kasus yang dia itu mu'tal wawi pada ajwaf wawi gitu ya, ajwaf wawi mu'tal ain dengan wawi. Pada saat dalam bentuk singularnya itu ia diiklal atau terbaca sukun, nanti saat jamak wajib merubah wawu itu menjadi ya. Dengan catatan kalau sebelumnya terbaca kasroh dan setelahnya ada alif. Jadi ketentuan yang mirip dengan sebelumnya ya. Jadi kalau sebelumnya kan di masdar, ini dibentuk jamaknya. Contohnya lafaz diaron dan siaban. Dari kata diwar dan siwab. Mujarad kata bedanya kata salbun ini wawunya terbaca sukun. Ya. Dia terbaca sukun sehingga nanti saat dijamakkan wawunya akan dirubah menjadi ya mengacu. Nanti huruf pertamanya dibaca kasroh, setelah ain fiil itu ada Halo? keluar ya Mas Nawan. Iya, Ustaz. Terlanjur saya ngomong panjang gitu kok nggak ada yang respon. Nah, saya lihat layar. Lah, soalnya kadang saya ngomong itu sambil nggak lihat layar. sambil apa istilahnya? Melihat bayangan, melihat hayalan saya gitu. Saya kan orangnya agak imajinatif. Meskipun nggak kreatif. Kalau suruh ngayal pinter. Tapi kalau suruh nuliskan dalam karya nggak bisa. Tadi bait ke 956-an, nggak salah ya. Ini ya. Nah, ini. Jadi saya ulangi sebagaimana kata siwab di sini asalnya dari kata saubun. Nah, ini ketentuannya sudah terpenuhi ya, wawunya terbaca sukun. Saat dijamakkan dengan wazan fi'alun, basicnya adalah siwabun sebelum diiklal. Nah, kata siwabun di sini wawunya terletak setelah kasroh. Setelah wawu pun terdapat alif yang mengkonsekuensikan wawu ini dirubah menjadi ya mengacu pada bentuk tunggalnya yang wawunya terbaca sukun. Diiklal menjadi tiabun. Nah. Bisa dimengerti ya Mas Nawan ya? Iya, Ustaz. Ini contoh wawunya yang terbaca sukun. Nah, kemudian ada contoh yang wawunya itu ternyata diiklal, ya diwar. Diwal ini mujarotnya dari kata darun. Nah, darun ini asalnya adalah kata dayarun. Ya. Dayarun, yaknya kemudian dirubah menjadi alif karena ia berharokat terletak setelah fathah menjadi darun. Nah, kata darun ini ketika dijamakkan awalnya menjadi diwarun. Maaf, bukan dayarun ya. Dawarun. Maaf, dawarun. Dawarun begini. Nah, ketika dijamakkan, maka kata darun ini menjadi diwarun. Nah, diwarun, wawunya terletak setelah kasroh dan setelahnya ada alif.
maka wawunya akan dirubah menjadi ya dengan acuan. Dengan acuan wawunya adalah diiklal dalam bentuk tunggalnya menjadi diyarun. Nah, diwarun dan tiwabun. Fakulibatil wawu ya'an fil jam'i. Wawunya akan dirubah menjadi ya dalam bentuk jamaknya. Lingkisari maqoblaha karena sebelumnya terbaca kasroh. Wa maj'il alifi ba'daha dan ada alif setelah wawu. Ma'akauniha fil wahidi. Nah, dengan kasus dalam bentuk tunggalnya itu imam mu'talah berupa ain fi'il yang diiklal sebagaimana kata darun atau syabihatan bil mu'tal atau mirip dengan mu'tal fi kauniha harfalinin sakinan mengacu dia adalah huruf lain yang dibaca sukun sebagaimana kata taubun. Ini disebut syabihatan bil mu'tal. Ya, dia huruf lain yang disukun itu syabihatan bil mu'tal. Ada yang mau ditanyakan, Mas Kawan? Enggak ada. Saya lanjutkan. Wasohahu. Bacanya aja agak ribet. Wasohahu. Dan tashihlah atau tidak iklalah untuk wazan fi'alatan. Wa fi fi'al wajhani untuk wazan fi'alunnya ini ada dua wajah, ada dua versi. Wal iklalu aula kal hiyal, yang lebih utama adalah dilakukan iklal. Ini kita masih membahas seputar jamak taksir ya. Kalau wawu yang merupakan ain fi'il dari jamak itu terbaca kasrah sebelumnya dan diiklal dalam bentuk tunggalnya atau sukun, tapi sekarang kasusnya setelahnya bukan alif. Ya, kasusnya setelahnya bukan alif. Kalau dia berwazan fi'alatan, wajib untuk ditashih. Wajib untuk tidak diiklal. Meskipun itu dalam bentuk tunggalnya katakan sukun. Atau dalam bentuk tunggalnya katakan umpama dia diiklal. Contohnya lafadz audun. Audun ini kan wawunya sukun. Nah, saat berbentuk jamak, tapi wawunya tidak dirubah menjadi alif. Tidak dirubah menjadi ya, maaf. Kenapa? Karena setelah wawu itu di sana bukan alif. Audun menjadi iwadatan. Uzun menjadi kiwazatan. Kenapa wawunya tidak dirubah di sana menjadi ya? Karena setelah wawu itu bukan alif, tidak terdapat alif. Dan hukumnya adalah syad sebagaimana kata taurun menjadi thirotun. Ini hukumnya syad. Kata taurun menjadi thirotun ini hukumnya syad. Kenapa? Karena setelah wawu nggak ada alifnya, kok malah dirubah menjadi ya. Ini menyalahi ketentuan yang ada. Ya. Dari sini diketahui ya, manakala dia diiklal, ya, innama tuh dia itu diiklal dalam bentuk jamak taksirnya kalau memang setelahnya itu terdapat alif sebagaimana keterangan yang sebelumnya telah ditetapkan. Nah, karena ketentuannya begitu, maka dalam wazan fi'alatun wajib untuk ditashih. Kenapa? Karena pada wazan fi'alatun itu nanti di sana dia tidak terdapat alif. Nah, taurun menjadi fi'arotun ya, fi'alah bahasanya kan ya. Fi'arotun ini syad karena tidak ada alifnya, tapi kok dirubah menjadi ya. Nah, tapi contoh-contoh yang lain iwadatan, kiwazatan itu sudah tepat. Sudah tepat. Nah, sekarang kasusnya wa ala fi'alin. Kalau wazannya fi'alin ini gimana? Ya. Di sini dikatakan dia boleh dua versi. Ya, dia boleh dua versi dengan wazan fi'alun. Bijawazi tashih wal iklal. Ya. Bijawazi tashih wal iklal. Boleh nanti di sana itu dia ditashih dalam artian dibiarkan bagaimana adanya. Boleh juga dia diiklal. Ya, boleh diiklal.
Contoh yang tashih sebagaimana contoh lafadz hajatun. Ketika dijamakkan menjadi hiwajun. Menjadi hiwajun. Padahal ya pada kata hajatun itu kan wawunya diiklal, dirubah menjadi alif. Hajayahuju. Tapi pada jamak taksirnya ya, wawunya tidak diiklal. Ini contoh dari yang tashih. Contoh yang iklal, umpama kata qomatan menjadi kiamin. Kata qomatan menjadi kiamin. Kata dimatan menjadi diamin. Itu ain fi'ilnya diiklal ya, tapi pada jamaknya juga diiklal. Memang dalam kasus ini tashih itu justru hukumnya sedikit. Ya, tashih hukumnya sedikit, yang banyak justru dilakukan konsep iklal. Meskipun setelah huruf wawu itu tidak berupa alif. Tapi kalau mengacu dia itu berwazan fi'alin, nanti yang ghalib, yang sering adalah diiklal. Bisa dipahami Mas? Ya, Ustaz. Jadi sudah tidak lagi melihat acuan di belakangnya ada alif atau tidak. Pokoknya kalau wazannya fi'alin, yang ghalib itu di'i'lal, kalau umpama ditashih itu hukumnya qalil. Saya lanjutkan. Nah. Wal wawu laman ba'da fathi yang kolab kal mu'tayani yurdoyani wa wajab ibdalu wawin ba'da dhammi min alif wa ya kamukinin bidzalah turif. Nah, sekarang ketika ada wawu yang terletak di akhir kalimat di belakang begitu, robi'atan fasoidan yang berurutan nomor 4 ataupun lebih. Ba'da fathatin yang terletak setelah fathah, kulibat ya'an. Wawunya akan dirubah menjadi ya kalau terletak setelah fathah. Contohnya a'toitu asluhu a'tautu. Ya. A'toitu asalnya a'tautu. Dari lafaz atau ya'tu. Dari lafaz atau ya'tu. Idza tanawala yang artinya mendapatkan. Ya. Jadi kan kalau atau yu'ti memberikan, kalau atau ya'tu itu artinya mendapatkan. Wawunya dalam fi'il madhi atau ya'tu itu dirubah menjadi ya. Hamlan alal mudhari'i. Ya. Karena mengikuti fi'il mudhari. Ini lucu kan? Kok bisa perubahan dari fi'il madhi atau itu dipengaruhi adanya perubahan pada fi'il mudhari. Kalau memang fa'il asal dari tasrifan itu mengacu pada fi'il madhi, lah kok bisa akhirnya i'lalnya mengacu pada fi'il mudhari. Kan? Nah, jadi perubahan pada atau menjadi atau itu mengikuti pada fi'il mudhari'nya yang berbunyi yu'ti. Awalnya kan yu'tiwu. Karena diiklal, fi'il madhiyah juga diiklal. Sebagaimana disamakan konsep isim maf'ulnya dengan wazan mu'toyani pada wazan isim fa'ilnya yaitu mu'tiyani. Padahal mu'toyani ini awalnya mu'towani, mu'tiyani awalnya mu'tiwani. Nah, karena mu'tiwani itu diiklal, akhirnya pada mu'toyani juga diiklal. Jadi mu'towani menjadi mu'toyani. Wa kadzalika yurdoyani asluhu yurdowani. Awalnya merupakan wawu dari rodiwa yardowu ridwanan. Ya. Li'annahu minar ridwan.
Fakulibat wawuhu badal fathati ya'an. Nanti wawunya itu akan dirubah menjadi ya, ya, karena terletak setelah fathah. Wawunya akan dirubah menjadi ya karena terletak setelah fathah. Kenapa? Hamlan li bina'il maf'uli ala bina'il fi'li. Karena mabni maf'ulnya ini disamakan dengan mabni fa'ilnya. Ya, jadi awalnya yardowu, kemudian menjadi yardoyu, dan menjadi yardo, atau dalam isim tasniyah yardoyani. Yardoyani ini nanti isim mabni maf'ulnya disamakan juga. Yurdowani menjadi yurdoyani. Cuman memang di sini konsep iklalnya tidak begitu familiar di dalam kitab iklal yang pernah saya pelajari ya. Memang alasannya perubahannya itu ya memang dia berurutan nomor 4. Biasanya alasannya begini, kulibatil wawu ya'an liwuku'iha robi'atan ba'da fathatin. Biasanya begitu. Atau liwuku'iha khomisatan ba'da fathatin. Karena dia berurutan nomor 4 setelah fathah. Biasanya alasannya ya semacam itu. Bukan karena disamakan, tapi wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Memang bisa jadi ini adalah memang versi iklal dari Imam Ibnu Aqil itu sendiri. Berikutnya wa qauluhu wa wajaba ibdalu wawin ba'da domin min alif. Hukumnya wajib merubah wawu yang terletak setelah domah. Ya, dari alif. Jadi ada alif, kemudian sebelumnya ada domahnya. Nah, alifnya akan dirubah menjadi wawu. Maknanya yakni wajib nantinya dirubah menjadi wawu dari alif ketika alifnya terletak setelah domah. Umpama lafadz baya'a yang dimabdi mabjulkan menjadi buyi'a. Dari mana datangnya wawu? Wawu ini tidak datang ya, maksudnya dia memang di sana adalah hasil transformasi dari alif. Doraba menjadi duriba. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Ya. Mas Nawan kira-kira besok Sabtu pagi bisa ngaji? Ada acara ya? Ada acara, berarti Sampai bisanya Minggu. Senin dan Selasa ya. Oke, Ya. Berarti mertua masih di rumah. Masih, Ustaz. Wa qauluhu wa yakamukinin bidzalaha turif. Bidzalaha turif. Maknanya dari penggalan bait di sini adalah bila mana ada ya sukun dalam bentuk tunggal, yang ya sukun ini terletak setelah domah. Jadi ada ya mati sebelumnya terbaca domah. Ya. Maka apa yang dilakukan? Ya mati ini yang sebelumnya terdapat domah yang berbentuk mufrad, nanti yaknya akan wajib hukumnya untuk dirubah menjadi wawu. Contohnya lafadz mukinin dan musirin. Asalnya adalah muikinun, ya, muikinun dan muisirun. Ya, karena memang kedua lafadz ini binanya adalah misal ya'i, ya, wazannya adalah misal ya'i. Li anahuma min aikona wa aisaro, karena keduanya dari wazan aikona dan aisaro. Dari wazan aikona dan aisaro. Kalau taharokatil ya lam tu'alla, nanti kalau andaikan ya-nya berharokat justru tidak diiklal. Sebagai contoh lafadz huyamun. Nah, huyamun ini karena ya-nya ada harokatnya, maka ya nggak diapa-apakan. Tapi kalau ya-nya sukun, ya ya-nya akan dirubah menjadi wawu
kalau sebelumnya dibaca dhammah. Dari lafadz yang sama ya, umpama aikona. Kemudian dimabni majulkan kan uikina. Ini nanti ya-nya akan dirubah menjadi wawu. Ukina. Lafadz Aisyara juga sama. Maka ya-nya akan dirubah menjadi wawu karena dia sukun dan sebelumnya terbaca dhammah. Menjadi usiro. Nah, lafadz mukinin dan musirin itu kan kasusnya juga sama. Awalnya dari muikinun dan muisirun. Maka kulibatil ya'u wawan lisukuniha wan dimami qoblaha, karena ia sukun dan terbaca dhammah huruf sebelumnya, maka menjadi mukinun ya, mukinun dan musirun dari yang asalnya muikinun dan muisirun. Ya mungkin karena dianggap susah ya, dari dhammah beralih ke lain ya itu. Kalau pakai wawu kan tinggal dibaca mat, gampang. Mukinun dan musirun. Sudah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Mas Nawan dulu tahu cakra itu dari IG ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Saya juga lagi benah-benah IG, nggak karuan wujudnya. Soalnya kan generasi kita lah ya kan, sebenarnya nggak mainnya bukan IG kan ya. Mainnya kan kalau kita dulu kan Facebook. Ya. Mas Nawan masih Facebook kan atau udah enggak? Cuman ini aja, konsumsi apa aja, diskusi apa gitu. Mungkin buka-buka Nggak pernah grup. komen. Soalnya biasanya juga profesor-profesor itu mainnya di Facebook Masian. Iya benar. Upload artikel profesor Iya. dokter-dokter. Jadi kalau memang apa ya, nuansa belajar itu emang enak di Facebook, itu kan literasi. Kalau IG lebih banyak gambarnya daripada literasi. Oke, benar. Ya saya juga sebenarnya nggak pernah IG-an Mas. Cuman kebetulan ya karena ada program online ini, ya akhirnya mau nggak mau ya harus IG. Soalnya kan pasarnya nggak melulu akademisi kan. Kadang ya pasarnya ada anak-anak yang mungkin ingin menggeluti ini. Tahun berapa berdiri Cakra? Tahun 2000 berapa ya? 21 mungkin. 2000 iya 2021, akhir 2021. Sekitar bulan Desemberan itu. 2022. Mas Nawan kan 2022 kan ya ini Ya. mulai bergabung 2021 akhirnya. Ya termasuk yang pertama kali join member ya Pak Rahmat itu. Itu setelah Kan dulu, pulang dari Yaman. Oh, saya pulang dari Yaman 2017 Mas Nawan, sudah lama sekali. Jadi saya itu kan orangnya kurang visioner gitu loh. Jadi ya tekluk kalau kata orang Jawa itu. Bukan tipe-tipe yang harus satset gitu, pokoknya jalan ya kayak gitu. Cuman kadang kalau lihat kompetitor itu ya jadi semangat, wah. Cuman kalau pas kompetitornya nggak kelihatan ya santai lagi. Nah, kalau saya kan prinsipnya yang penting ngaji Mas Nawan. Lawang lembaga fisiknya kan nggak ada. Kalau lembaga fisiknya ada kan kelihatan, mau nyewa gedungnya besar itu kan. Nah, kalau orang wujud fisiknya aja nggak ada. Kemarin kan nyoba offline itu kan, ya membernya cuma 3. Yang Ramadan yang mana Sat? Iya. Nggak apa-apa seada-adanya di jalan. Ini juga mau saya lanjutkan, cuman saya masih di Malang. Dan repotnya kalau
Kalau tatap muka itu kan kita terbatas jarak kan. Ya. Iya. Kalau virtual gini kan mau di Zimbabwe asalkan ada internet juga enak-enak aja. Mau di Ethiopia juga ya nggak apa-apa. Teman saya ada yang daftar, biasanya kan ada beasiswa kedutaan itu kan ya, beasiswa KBRI. Jadi mungkin dia mikirnya gini, kalau saya daftarnya kayak ke Maroko, dia kan tamatan Pakistan, ke Maroko, ke Mesir, jadi saingannya pasti banyak. Akhirnya dia daftar ke kedutaan Ethiopia. Jadi langsung lulus karena kan jarang Iya, orang iya. yang pikir untuk mencari beasiswa dengan kedutaan yang negara-negaranya itu udah negara miskin, Konflik. minim aktivitas, konflik. Oke. Somalia kan juga Somalia. Kalau menurut saya aslinya mending Somalia karena Somalia itu bahasa keduanya masih bahasa Arab, meskipun bahasa utamanya bahasa yaitu bahasa apa saya kurang tahu. Tapi bahasanya sama kok, Ethiopia sama Somalia itu. Cuman kalau di Ethiopia kan didominasi sama orang Nasrani. Kalau di Somalia didominasi sama Muslim. Terus aksaranya Ethiopia itu aksara sendiri. Kalau Somalia itu aksaranya ya aksara Arab, Arab. Arab Melayu gitu loh. Ya, ya. Ya sebenarnya idenya unik sih. Cuman ya kalau minim fasilitas konflik lagi ya. Tapi kan jarang kan ada kasus KBRI di Sandra pemberontak itu kan jarang. Nah, Ya, tak mau Afghanistan nyoba. yang pernah, bukan, itu India. Kalau India Kedutaan memang keras. kedutaan India yang sama di Afghanistan. Ya. Oh yang di Afghanistan. Oke. Kalau itu kan memang konflik antar negara, Mas Lawan. Kalau Indo sama Ethiopia ya nggak berani toh Ethiopia. Ya nggak tahu nanti. Lihat-lihat. Saya juga kayak tertarik mau niru kayak gitu. Cuman ya cari negara yang nggak terlalu parah-parah lah. Wa yuksarun madmu fi jamin kama yuqaluhi mun ingda jamin ahyama. Nah, nantinya akan dijamakkan ya wa yujma'u fa'la'u wa af'alu ala fu'alin. Jadi mengingat kembali bahwasanya lafaz fa'la dan af'alu itu kan wazan jamaknya fu'alin, dibaca dhammah fa'nya dan sukun ainnya. Sebagaimana dalam pembahasan jamak taksir. Hamra humrin, ahmar humrin. Nah, kasusnya sekarang kalau sebagaimana lafaz ahyama. Ahyama ini kan dia mu'tal ain, ya mu'tal ain. Ya, saat dia nanti dijamakkan yang notabene-nya di situ dia adalah iya, domah pada fi'il domah pada kalimahnya akan dirubah menjadi kasroh. Demi apa? Demi menyelamatkan ya. Nah, jadi lafaz ahyama yang mu'anasnya haima itu nanti jamaknya adalah himun. Lafaz abyadu yang mu'anasnya baido jamaknya adalah bidun. Makanya dikatakan wayuk sarul madmumu fi jam'in. Yang terbaca dhammah fa kalimahnya pada saat jamak akan dibaca kasroh sebagaimana praktik lafaz himun yang merupakan jamak dari lafaz ahyam. Jadi kalau Mas Nawan pernah baca tasrif lugawi dalam tasrif isim fa'il itu abyadu abyadoni jamak mudzakkar salimnya kosong, kemudian bidun. Terus baidou baidoa ya baidou baidoani kemudian bidun, tidak ada jamak muannats salimnya di tasrif lughawi. Nanti coba bisa Mas Nawan cek atau kalau ada kitabnya Mas Nawan pegang enggak? Enggak dipegang, ada tapi dirai. Iya, biasanya ya termasuk cara mudah. Itu kan ya kalau kayak Alfiah ini kan teorinya. Jadi langsung kita lihat dalam kitab-kitab praktiknya semacam Amsilah Tasrifiyah. Itu kan kitab praktek, bukan kitab teori. Jadi mudah, oh teorinya gini, kita lihat prakteknya begini. Atau dalam kasus iklal,
Iklalnya di Alfiyah begini, prakteknya ya kita beli kitab iklal yang praktikal itu. Yang kemarin sudah saya rekomendasikan. Di All Shop ada Mas Lawan, harganya berapa ya? Nggak sampai 30.000 kok. Oh, iya. Mungkin di angka belasan ribu. Ya kalau di Jogja kayaknya toko buku, toko kitab banyak kan ya? Banyak kan. Banyak. Kan kota pelajar juga. Ya. Hitungannya kota santri lah. Banyak pesantren. Walam tuklabil ya'u wawan kama fa'alu fil mufrad kamu kini istisqalan lidzalika fil jam'i. Loh, kenapa kok malah fa fi'ilnya yang di kasro, bukan yaknya berubah jadi wawu sebagaimana kasus mukinin? Dijawab karena itu kan aplikasi dalam mufrad. Mufrad itu tunggal, enak-enak aja merubah ya menjadi wawu yang notabene-nya wawu itu berat. Nah, kalau kita aplikasikan di jamak, ini ya susah. Jamak itu banyak, kompleks, berat. Ya jangan yaknya yang dirubah jadi wawu, mending domahnya yang berat itu kita rubah jadi kasroh. Terkesan mengada-ngada ya sebenarnya. Cuman ya memang kan domah dan wawu itu identiknya berat. Harokah paling berat itu domah, harokat paling ringan itu fathah. Jadi dicari yang balance. Kasroh dan ya. Mungkin pagi hari ini kita cukupkan dulu sekian. Kita lanjut besok. Besok bisa ya Mas Nawan ya? Insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.